Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Galuh Adesa Putri dan teman saya Woro Yulia Rahmawati akan menyajikan materi tentang clause dalam materi perkuliahan English Syntax. Oke, langsung saja cek the material. Pengertian dari clause. Apa itu clause? Jadi clause adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Perlu diingat, yang mengandung subjek dan predikat. Lalu, apa itu subjek dan predikat? Jadi subjek adalah tentang apa atau siapa yang sedang dibicarakan, sedangkan predikat itu menerangkan sesuatu tentang subjek. Subjek dapat berupa orang, hewan, benda, ataupun konsep abstrak. Sementara predikat itu berupa verb atau kata kerja atau auxiliary verb plus verb dengan atau tanpa tambahan kata lain untuk melengkapi makna kalimat. Contohnya, she cooks. She di sini berperan sebagai subjek dan cooks berperan sebagai predikat. Kemudian contoh lain, Melly is sleeping. Jadi Melly itu sebagai subjek, sleeping itu sebagai predikat. Clause mungkin berupa sentence yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat, yaitu independent clause, atau seperti sentence yang tidak dapat berdiri sendiri, yang disebut dengan dependent clause. Oke, kita bahas satu-satu ya, tentang apa itu independent clause dan apa itu dependent clause. Jadi, independent clause itu adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat. Untuk tipe kalimat yang terdiri dari satu independent clause itu disebut dengan simple sentence. Klausa dalam bahasa Inggris itu dapat juga dikombinasikan dengan independent clause yang lain untuk membentuk compound sentence, di mana kedua klausa tersebut digabungkan menggunakan, di sini kita menyebutkan ada 3. Yang pertama yaitu coordinate conjunction, itu bisa berupa for, and, nor, but, or, yet, so. Kemudian ada hanya semikolon atau titik koma, ataupun adverbial conjunction seperti however, rather, therefore, and etc. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu independence dan macamnya, lalu kita lanjutkan ke contoh dari independent clause. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang simple sentence. Jadi di sini saya sudah menyajikan 2 contoh dari independent sentence, yang mana kedua contoh ini atau kedua kalimat ini termasuk ke dalam simple sentence. Baik, untuk contoh yang pertama, yaitu the ceremony started at 7 o'clock AM. Mari kita analisis. Jadi the ceremony termasuk subjek, lalu started ini termasuk predikat. Untuk contoh yang kedua, she prefers mangoes than orange. She di sini termasuk subjek dan prefers termasuk predikat. Oke, kita lanjutkan ke compound sentence. Compound sentence. Di sini saya sudah menyajikan 3 contoh dari kalimat compound sentence. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang pertama. I like that bag, but I have no money. Apakah ini termasuk compound sentence ya? Coba kita analisis. I di sini termasuk subjek, like termasuk predikat, that bag termasuk complement, but termasuk coordinate conjunction, I termasuk subjek, dan have termasuk
predikat, and no money itu termasuk complement. Ternyata ini benar, ini termasuk compound sentence karena terdapat dua kalimat independent clause yang digabung menggunakan koordinat conjunction, yaitu but. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. You have already finished my task. You can go home now. Kalau kita lihat, di sini terdapat dua independent clause yang digabung menggunakan semikolon. Mari kita analisis. You sebagai subjek, have already finished sebagai predikat, kemudian digabung menggunakan semikolon atau titik koma. Lalu ada subjek yaitu you dan predikat yaitu can. Nah, ternyata kalimat ini termasuk compound sentence. Oke, selanjutnya kita bahas yang nomor 3. I'm not really hungry, however, I want some ice cream. I di sini sebagai subjek, not really sebagai predikat, kemudian ada however. Ini termasuk adverbial conjunction, lalu ada I sebagai subjek dan want sebagai predikat. Nah, berdasarkan patternnya, ini sudah benar termasuk compound sentence karena terdapat dua independent clause yang digabung dengan conjunction however, di mana however ini termasuk adverbial conjunction. Oke, sampai di sini bisa paham teman-teman? Oke, good. Selanjutnya, dependent clause yang akan dijelaskan oleh teman saya, Waro Yulia Rahmawati. Okay, next is dependent clause. What is dependent clause? A dependent clause is a group of words with a subject and a verb. It doesn't express a complete clause, so it's not a sentence and cannot stand alone. Dependent clause mengandung subjek dan predikat, namun tidak dapat mengungkapkan suatu pikiran yang utuh, karena klausa ini diawali oleh suatu kata yang disebut subordinator, yang menyebabkan makna dari klausa tersebut menggantung. Klausa bahasa Inggris ini harus dihubungkan atau disatukan dengan independent clause atau main clause sebagai atau menjadi suatu tipe kalimat yang disebut complex sentence untuk menjadikannya make sense atau dapat dipahami maknanya secara utuh. There are three types of dependent clause. The first one is noun clause. Noun clause name a person, place, thing, or idea. Since it acts as a noun, it can be a subject, object, a subject complement, an object complement, or an appositive. Noun clause berfungsi sebagai noun atau kata benda atau pronoun kata ganti di dalam suatu kalimat. And then the second one is adjective clause. Adjective clause modify nouns and usually begin with a relative pronoun and sometimes with a subordinating conjunction. Adjective clause berperan seperti adjektif yang menerangkan noun atau pronoun pada main clause. And then the third one is adverb clause. Adverb clause modify verb and begin with subordinating conjunction. Adverbial clause memberi informasi tentang verb, adjective, atau adverb pada main clause. Next is the example and pattern of noun clause. Question word that usually used in noun clause: what, who, whose, whom, which, when, where, how, and etc. Or we can include if or whether or that plus subject plus verb plus or minus blah blah blah. And then for the example is, I listened carefully to what she said. Saya mendengarkan dengan cermat dengan apa yang dia katakan.
Noun clause berperan sebagai noun atau object of preposition to the sentence what she said. Okay, then is adjective clause. The pattern of adjective clause are: the first one is relative pronoun. They can be begin with who, which, whose, whom, that, or etc. plus or minus subject plus verb plus or minus blah blah blah. Then relative adverb can begin with why, where, when plus subject plus verb plus or mean blah blah blah. The example of adjective clause is: I like the book that you just read. Saya suka buku yang baru kamu baca. Adjective clause menerangkan noun, direct object, yaitu book. The third one is adverb clause. The example and pattern of adverb clause. The pattern of adverb clause is subordinate conjunction like after, because, since, when, although, because, etc. plus subject plus verb plus or minus blah blah blah. The example of adverb clause is: you were sleeping when she arrived. Dia tiba ketika kamu sedang tertidur. Adverbial clause memberi informasi mengenai verb were sleeping. Then the last one is elliptical clause. An elliptical clause is a clause in which some words have been levered. Because of the pattern or logic of the entire sentence, it's clear what the missing words are. An elliptical clause may be either independent or subordinate. Elliptical clause adalah dependent clause yang satu atau lebih elemen penyusunnya dihilangkan karena dianggap sudah dimengerti. Biasanya elemen yang dihilangkan berupa subjek dan atau verb atau subordinator seperti that pada noun clause dan relative pronoun pada adjective clause. Example like Jessica had $5, Monica 3. The verb had was dropped from the second clause, but the meaning is still clear. I hope. Okay, and then the second example like I hope that you are okay. Saya harap kamu baik-baik saja. Itu merupakan reduksi pada noun clause. Okay, we think enough for our presentation today. Don't forget to study and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.